Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya, Fiorena Jiretno, dalam program Highlight Tribun Timur Cetak, edisi Kamis 25 Juli 2024. Dan tentunya, dalam program ini kami akan menyajikan dan juga memberitakan informasi yang telah dimuat di edisi Tribun Timur Cetak hari ini. Dan tentunya sebagai informasi awal buat Tribuners yang tertarik untuk berlangganan kami, bisa langsung menghubungi kami di nomor 0411 811 5500, juga menghubungi kami via SMS maupun WA di nomor 081 1413 5555. Nah, langsung saja di halaman pertama kita sudah disajikan headline dengan judul yang memantik kita untuk membaca lebih lanjut terkait F8 ubah wajah Makassar. Dan informasi penting juga, ada resmikan UMKM Center Makassar, BSI perkuat pemberdayaan UMKM di Indonesia Timur. Kita bahas yang F8 dulu, di mana ada atraksi udara yang memukau ribuan pengunjung pastinya, juga diikuti oleh 19 negara yang turut berpartisipasi. Nah, kemudian pesawat Sukhoi dari Lanut Hasanuddin beratraksi di langit Makassar sebelum pembukaan Makassar International Egg Festival and Forum F8 2024 di Anjungan Pantai Losari, Makassar, tepatnya di hari kemarin pada Rabu 24 Juli 2024 sore, Tribuners. Malam harinya dilanjutkan dengan opening ceremony F8 di Tugu MNIK, Center Point of Indonesia, Jalan Metro Tanjung Bunga, Makassar. Perhelatan Makassar International Egg Festival and Forum 2024 resmi dibuka pada Rabu 24 Juli 2024 sore. Acara ini dimulai dengan atraksi pesawat Sukhoi dari Skadron Udara 5 Pangkalan Udara Lanut Hasanuddin. Sejak pukul 16.00 maksud saya, 4 sore, masyarakat Makassar mulai berdatangan di Center Point of Indonesia, Jalan Tanjung Bunga, Makassar. Dan PJ Gubernur tentunya mengajak juga tamu-tamu yang hadir untuk turut berinvestasi tentunya di Kota Makassar, Tribuners. PJ Gubernur Sulawesi Selatan Profesor Sudan dalam sambutannya mengaku turut merasakan bangga dan bahagia dengan terlaksananya event Akbar F8 Makassar. Kemudian ada kurang lebih 3.000 penonton yang saat ini hadir. Kita harap melalui kegiatan ini Sulsel dapat terus mengembangkan budaya dan seninya. Tentunya inilah yang menjadi harapan dari pemimpin yang ada di Kota Makassar juga pun sekaligus pemimpin di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan kita lanjut untuk informasi berikutnya, resmikan UMKM Center Makassar, BSI perkuat pemberdayaan UMKM di Indonesia Timur. Ini ada di halaman atas, halaman pertama kita, di mana PT Bank Syariah Indonesia (TBK) meresmikan UMKM Center keempat yang berada di Kota Makassar, tepatnya di Jalan Sungai Sadang Lama, nomor 40 Maradekaya Selatan, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Peresmian UMKM Center Makassar merupakan upaya di mana upaya BSI untuk bisa mengoptimalkan peran pelaku ekonomi kerakyatan di wilayah Indonesia Timur. Dan Direktur Utama BSI Heri Gunardi mengatakan kehadiran UMKM Center Makassar merupakan upaya BSI untuk dapat menjaring dan menemukan potensi-potensi UMKM baru di Indonesia Timur. Apalagi BSI Region Makassar memiliki cakupan yang sangat luas, yaitu meliputi seluruh pulau Sulawesi, Maluku, hingga Pulau Papua. Nah, hingga Juni 2024, Tribuners, BSI telah menyalurkan pembiayaan kepada UMKM sebesar 47,72 triliun rupiah atau tumbuh sebesar 14,54% secara tahunan. Di mana saat ini BSI memiliki lebih dari 3.281 UMKM binaan yang terus dibina dan ada yang berhasil go internasional, Tribuners. Heri mengatakan UMKM Center BSI menjadi wadah bagi pelaku usaha segmen tersebut dalam mendapatkan pelatihan, pembinaan, pembiayaan, pendampingan bisnis, membantu proses pemasaran produk hingga business matching. Dan sebelum di Makassar, perseroan sudah memiliki 3 UMKM Center yakni di Aceh, Yogyakarta, dan Surabaya, Tribuners. UMKM Center juga menjadi tempat untuk berkonsultasi, pelatihan, dan mendapatkan sertifikasi halal yang difasilitasi oleh BSI. Selain itu, BSI memiliki platform untuk mendukung UMKM, yaitu portal UMKM BSI dan portal Salam Digital.
Nah, kalau portal UMKM BSI merupakan platform yang mendukung pelaku UMKM Indonesia untuk meningkatkan kualitas produk lokal agar dapat berkompetisi di pasar global. Sedangkan portal Salam Digital merupakan platform yang memudahkan masyarakat dalam mengajukan pembiayaan mikro secara digital untuk memenuhi segala kebutuhan usaha dan investasi. Sementara pejabat Gubernur Sulawesi Selatan Sudan Arif Fakrullah mengatakan Sulawesi Selatan adalah salah satu gate utama perdagangan di wilayah Indonesia Timur. Untuk itu, dengan hadirnya BSI UMKM Center, kami berharap akan menjadi sebuah kolaborasi aktif yang menghubungkan UMKM dengan buyer sehingga mereka akan naik kelas dan mampu memberikan kontribusi ekonomi daerah serta membuka lapangan pekerjaan yang luas bagi masyarakat Sulawesi Selatan. Dan tentunya ini kabar gembira juga buat mungkin nantinya ada calon-calon owner atau calon UMKM yang akan dibuka di Kota Makassar. Tidak perlu ragu lagi karena sudah ada UMKM Center Makassar yang hadir di Kota Makassar. Selanjutnya kita lanjut ke informasi kecintaan pada Kars berbuah Profesor Tribuners. Ini merupakan salah satu segmen podcast yang hadir di hari kemarin bersama Profesor Arsyad yang dikukuhkan sebagai profesor dan ia merupakan salah satu guru besar dari Universitas Negeri Makassar dan ia meneliti bidang ilmu fisika ekosistem Kars selama 15 tahun lamanya Tribuners. Dan dalam podcast Bincang Kampus di hari kemarin, Rabu 24 Juli 2024, Profesor Haji Muhammad Arsyad memaparkan seperti apa perjalanan hingga mencapai gelar profesor tentunya. Nah, untuk Tribuners yang penasaran dengan kisah di balik perjuangan Profesor Arsyad, bisa langsung akses di kanal YouTube kami dengan mengetik di search engine kami Kecintaan pada Kars berbuah Profesor. Tentunya nanti akan langsung ditampilkan tayangan ini dan langsung disaksikan untuk informasi lebih lengkapnya. Selanjutnya Tribuners, dalam tayangan selanjutnya, informasi selanjutnya headline mengenai berjuang hingga titik akhir Tribuners. Nah, skuad PSM Makassar belum sepenuhnya kehilangan kesempatan ke semifinal Piala Presiden 2024. PSM Makassar masih berpeluang lolos dengan melakukan misi mustahil atau mission impossible. Tim besutan Bernardo Tavares wajib menang besar atas Borneo FC di laga pamungkas grup A. Paling tidak harus menang dengan selisih 4 atau 5 gol Tribuners. Selisih gol sangat penting karena jadi perhitungan jika ada tim memiliki poin yang sama. Duel PSM Makassar versus Borneo FC akan digelar di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kick-off pertandingan akan berlangsung pada pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah, tentunya di hari ini pada Kamis 25 Juli 2024. Dan PSM Makassar saat ini berada di dasar klasemen grup A dengan 1 poin dari 2 laga. Sekali imbang dan sekali kalah. Jika mampu mengatasi Borneo FC dengan skor telak, PSM Makassar mendapat tambahan 3 poin pastinya, Tribuners. Jadi total poin dikumpulkan 4, kemudian jumlah poin tersebut jaga peluang lolos, kemenangan 4 dan 5 gol penting karena Laskar Pinisi saat ini minus 2 gol. Baik Tribuners, kami juga tayangkan ada grafis bagaimana posisi yang akan dilakukan atau yang akan diberikan dari PSM dan juga Borneo FC. Di mana posisi Borneo FC 4-3-3 atau ini merupakan strategi ya. Kemudian PSM Makassar di strategi 3-5-2. Nah, selanjutnya Tribuners dari halaman 1, halaman pertama kita akan beralih ke halaman berikutnya, di mana ada rubrik opini dan ada juga rubrik sosial di halaman 3. Nah, untuk halaman 3 di rubrik sosial tentunya ada beberapa headline juga yang sudah hadir bersama kami. Yang pertama kita bahas mengenai bantuan ternak 1.500 warga miskin di Sulawesi Selatan yang dibatalkan oleh Kepala Bidang Perbibitan dan Produksi Disnakeswan Sulawesi Selatan menyampaikan bahwa program ini batal terlaksana di tahun 2024 karena adanya refocusing anggaran tentunya. Nah, lebih lengkap, ribuan warga miskin di Sulawesi Selatan harap bersabar. Program bantuan ternak ayam yang diharapkan dapat membantu mengentaskan kemiskinan ekstrim batal terrealisasi tahun ini, Tribuners.
Awalnya program ini direncanakan untuk menyasar 1.500 rumah tangga miskin atau RTM di 15 kabupaten atau kota di Sulawesi Selatan. Masing-masing RTM akan menerima 30 ekor ayam lengkap dengan pakan, kemudian kandang, juga pelatihan peternakan. Namun di tengah jalan, program ini mengalami refocusing anggaran untuk kebutuhan pembayaran utang Pemprov Sulawesi Selatan. Bahkan, Disnakeswan siap menyediakan kandang berukuran 2 kali 3 meter dan estimasinya satu pintu bisa 10 ayam. Lanjutnya, Disnakeswan juga berencana menyuntik mesin tetas. Mesin tetas ini dibagikan 1 unit per 10 RTM dan setelah didata masuk kita dikelompokkan 10 terdekat. Mesin tetas ini diharapkan yang mengelola BUMDes. Ini bentuk usaha desa karena punya dana desa, jelas Masyikuri. Selanjutnya RTM akan diajarkan cara mengelola peternakan ayam sehingga hasil peternakan tersebut bisa menyuntik penghasilan keluarga. Ujungnya bisa mengangkat keluarga keluar dari garis kemiskinan Tribunas. Kemudian dianggarkan di tahun 2025, sayangnya rancangan program ini harus batal terlaksana di 2024. Meski demikian, Kepala Bidang Perbibitan dan Produksi Disnakeswan Sulawesi Selatan Ahmad Masyikuri menegaskan bahwa program ini tidak dibatalkan secara permanen. Pastinya, pemerintah berencana untuk kembali menganggarkan program ini pada APBD di tahun 2025 Tribuners. Kemudian di samping itu ada informasi PT Semen Tonasa gelar safari dakwah hingga lomba tadarus. Tentunya dalam rangka menyemarakan Tahun Baru Islam Tribuners. Nah, PT Semen Tonasa menggelar sejumlah kegiatan dalam menyemarakan Tahun Baru Islam 1446 Hijriah, mulai dari Bazar Muharram yang melibatkan 22 UMKM binaan Semen Tonasa, Safari Ramadan Safari dakwah oleh Badan Wakaf Al-Quran, lomba tadarus Al-Quran, tablik akbar, dan virtual reality Sirah Nabawiyah. Kemudian JM Komunikasi dan LGRC Muhammad Akdarista mengapresiasi pelaksanaan Semarak Muharram ini. Ia berharap kegiatan seperti ini bisa terus dijalankan, serta para peserta dapat mengambil hikmah dari setiap rangkaian acara yang dilaksanakan agar supaya dapat menjadi pembelajaran ke depannya. Kemudian lanjut lagi kita ke informasi berikutnya, ada AS tikam tantenya saat sarapan motif sepele. Ini merupakan kabar yang hadir dari Kabupaten Pinrang, di mana pria AS di Kabupaten Pinrang tega habisi tantenya inisial NN dengan cara menikam dengan parang dari belakang. Kejadian itu terjadi di lingkungan Barupu, Desa Kaseralau, Kecamatan Batu Lapa, Rabu 24 Juli sekitar pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Kanit Pidum Polres Pinrang Ibda Muhammad Arif mengatakan saat itu korban NN sedang menyantap sarapan, namun tiba-tiba pelaku masuk ke rumah korban dan menikam korban dari belakang menggunakan senjata tajam. AS juga berulang kali melayangkan sajamnya ke arah korban tanpa ampun. Tindak penganiayaan yang dilakukan AS membuat korban mengalami luka tikaman dan sayatan di tubuhnya. Setelah melakukan aksi kejinya itu, pelaku kabur menggunakan sepeda motor dan meninggalkan korban yang bersimbah darah di rumahnya. AS berhasil ditangkap polisi di tengah jalan saat hendak melarikan diri. AS melakukan perbuatan kejinya itu dikarenakan jengkel atas perilaku NN yang selalu mengganggunya dan tidak memperhatikannya sejak lama. Kata AS, dari tingkah lakunya tanteku yang menjengkelkan sudah lama menjengkelkan sejak saya kuliah, namanya kesabaran ada juga batasnya, Pak. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Pinrang Ibtu Andi Reza Pahlawan mengutarakan korban mengalami luka tusukan di bagian pinggang setelah ditikam pelaku dari belakang. AS terancam dikenakan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati seumur hidup minimal 20 tahun penjara. Selain dari itu, informasi dari Makassar, di mana warga Sulawesi Selatan bisa terbang langsung ke Malaysia Tribuners, di mana sudah ada rute
dari Makassar, Malaysia Airlines yang membuka rute ini. Untuk lebih lengkapnya, kabar gembira bagi para pelancong. Bandara Internasional Sultan Hasanuddin kini memiliki penerbangan baru. Rute Kuala Lumpur Makassar Kuala Lumpur. Penerbangan ini dilayani oleh maskapai Malaysia Airlines. Maskapai Malaysia Airlines perdana mendarat di Makassar pada Senin 22 Juli 2024 pukul 21.43 WITA dengan membawa 17 penumpang. Penerbangan perdana berikutnya pada hari yang sama pukul 23.10 WITA membawa 162 penumpang Tribuners. General Manager Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Mingus Gandegwai, mengatakan penerbangan ini akan beroperasi secara reguler 2 kali dalam sepekan. Pembukaan rute baru ini diharapkan dapat meningkatkan lalu lintas penerbangan internasional di Bandara Sultan Hasanuddin, sekaligus mengakomodir potensi penumpang yang ingin berwisata di Malaysia dan Sulawesi Selatan, serta untuk penerbangan umroh melalui Kuala Lumpur. Dan saat ini terdapat 2 maskapai yang melayani rute Makassar Kuala Lumpur, yakni AirAsia sebagai maskapai low cost carrier dan Malaysia Airlines sebagai maskapai full service. Pada Juni 2024, tercatat sebanyak 2.997 penumpang asal Kuala Lumpur, Malaysia yang mendarat di Makassar dengan 17 penerbangan. Sementara itu, 2.934 penumpang berangkat dari Makassar ke Kuala Lumpur dengan 17 penerbangan. Total terdapat 5.931 penumpang dan 34 penerbangan dari dan menuju Malaysia pada Juni 2024. Dan yang terakhir dari halaman atau rubrik Sulsel ini adalah informasi dari lintas, di mana ada korupsi di Kabupaten Wajo. Dan Kasih Intel Kejari Wajo Andi Saifullah mengatakan 3 tersangka melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan negara sebanyak 9,7 miliar rupiah Tribuners. Kemudian tersangka S berperan sebagai pendamping kecamatan, MR selaku koordinator daerah, dan AN sebagai direktur CV Jembatan Celah. Akibat perbuatannya, tersangka diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Dan yang terakhir, informasi dari rubrik Sulsel ini adalah Mukhtar, 73 tahun, dilaporkan hilang di Sungai Angkona, Desa Tampina, Kecamatan Angkona Lu Timur, Sulawesi Selatan. Korban warga Dusun Benteng, Desa Tampina belum ditemukan sejak dilaporkan hilang sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Kemudian, sekitar pukul 11.00 WITA, korban membersihkan tanaman eceng gondok di sungai. Kemudian dilakukan korban untuk membuat jalan perahunya. Lalu sekitar pukul 12.30 WITA, istri korban mendatangi korban di belakang rumahnya untuk memanggil korban makan siang. Sampai di TKP, istri korban sudah tidak melihat korban. Itulah informasi dari halaman rubrik atau halaman Sulsel. Selanjutnya kita bahas di halaman kecintaan warga Makassar nih, yaitu rubrik Tribun PSM, dan kami menampilkan 2 headline yang tentunya menemani Tribuners, di mana benteng pertahanan Juku Eja masih rapuh. Ini merupakan informasi yang tentunya membutuhkan semangat juga dari para Tribuners untuk memberikan semangat bagi tim kebanggaan masyarakat Makassar. Nah, benteng pertahanan PSM Makassar sangat rapuh di Piala Presiden 2024. Gawang PSM Makassar mudah sekali dijebol. Sudah 4 gol bersarang ke gawang Laskar Pinisi dari 2 pertandingan. Dan berdasarkan data lapanganbola.com, gawang PSM Makassar menerima 11 tembakan. Ada 6 pelanggaran dibukukan dan 3 kesalahan. Hal ini menandakan pemain belakang PSM Makassar masih kurang solid, komunikasi antar pemain juga kurang bagus. Bernardo Tavares memang masih mencari bentuk terbaik di lini belakang. Utak-atik memasang pemain terus dilakukan di 2 laga. Awalnya trio benteng pertahanan diisi Yuran Fernandes, Alessio Neto, dan Dava Salman. Kemudian Dava Salman digantikan oleh Syahrul Lasinari, Yuran dan Alessio Neto tetap. Lalu Zaki Ashraf dari penyerang sayap ditarik mundur sebagai bek sayap. Tentu Bernardo Tavares harus segera benahi lini belakang sebelum Liga 1 bergulir. Apalagi klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan dikenal memiliki pertahanan kokoh di Liga 1 Tribuners. Buktinya di Liga 1 2023-2024, PSM Makassar jadi tim ketiga minim kebobolan dengan 39 gol.
hanya kalah dari Borneo FC yang kemasukan 31 gol dan Persib Bandung yang kebobolan 38 gol. Adapun Asegaf Rasak sebagai pengamat sepak bola mengatakan, PSM Makassar masih mencari bentuk setelah ditinggal banyak pemain. Asegaf Rasak mengatakan, pemain belakang PSM Makassar harus menjaga fokus selama pertandingan. Jangan terlena ketika menyerang, sebab ketika menyerang harus juga siap untuk diserang. Dan informasi lainnya atau headline lainnya dari halaman Tribun PSM ini, 3 personal krusial PSM Makassar. PSM Makassar memiliki 3 persoalan krusial yang harus dibenahi sebelum Liga 1 bergulir. Persoalan itu adalah akurasi tembakan dan sebanyak 12 tembakan dilepaskan ke gawang Persis Solo. Tembakan tak tepat sasaran ada 4 dan ada 5 mengarah ke gawang. Namun dari tembakan tersebut hanya 2 mampu dimaksimalkan menjadi gol. Hal ini menandakan tingkat efisiensi pasukan Ramang dalam penyelesaian akhir masih sangat kurang. Kedua, kesempatan sepak pojok didapatkan juga banyak disia-siakan untuk ciptakan peluang berujung gol. Ketiga, masalah crossing. Bernardo Tavares kini menambah opsi timnya untuk cetak peluang dengan crossing. Hanya saja crossing penggawa pasukan Ramang belum terlalu bagus. Belum bisa memenjarakan striker di kotak penalti, padahal striker PSM Makassar memiliki keunggulan bola udara karena postur badan lebih 190 cm. Pekerjaan rumah ini harus dibenahi secepatnya oleh pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares. Asegaf Rasak mengatakan, efektivitas penyelesaian akhir para pemain perlu ditingkatkan, sebab tim berjuluk Laskar Pinisi ini terhitung sebagai tim yang agresif, namun banyak peluang gagal dikonversi dengan baik untuk menjadi gol. Dan Tribuners, tentunya 2 headline ini dan juga kami tampilkan grafis di halaman Tribun PSM ini juga sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita di segmen kali ini. Tentunya Tribuners jangan lupa saksikan program Highlight Tribun Timur Cetak setiap harinya, juga program reguler lainnya. Untuk itu saya Fiorena Jaretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.